Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, berjumpa kembali dengan Trending Topik 99. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas berita terhangat, teraktual, dan sedang menjadi perhatian publik mengenai COVID-19. Nah teman-teman, hari ini kita melihat, mendengar apa yang disampaikan Presiden Jokowi terkait COVID-19 itu, bahwa masyarakat diimbau untuk melakukan 3M. M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua menjaga jarak. M yang ketiga mencuci tangan. 3M ini salah satu protokol kesehatan. Tetapi ada yang menarik dari apa yang disampaikan Pak Jokowi di akun YouTube channel Sekretariat Presiden yang mengatakan bahwa jangan ada yang sok-sokan melockdown provinsi, kabupaten, kota. Jadi semua harus diperhitungkan. Itu kira-kira yang disampaikan Pak Jokowi, teman-teman. Nanti akan saya taruh di link deskripsi apa yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya mengenai penanganan COVID-19. Nah teman-teman, kalau kita melihat data per tanggal 3 Oktober 2020, teman-teman, saya ambil dari Kompas bahwa yang terkonfirmasi COVID-19 ada 299.506. Jadi hampir menyentuh 300.000 teman-teman orang yang terkonfirmasi terkena COVID-19. Mungkin hari ini sudah menembus angka 300.000 lebih teman-teman orang yang terkonfirmasi. Kemudian yang dirawat ada 63.399, meninggal 11.055. Kemudian yang sembuh 225.052. Dan kalau kita lihat sebarannya teman-teman di berbagai provinsi, terutama di 3 teman-teman, Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kita lihat di Jakarta teman-teman, yang terkonfirmasi terkena COVID-19 ada 77.452, meninggal 1.742, sembuh 63.197. Jadi sebenarnya yang sembuh ini cukup besar daripada yang meninggal dunia. Kemudian kalau kita lihat di Jawa Timur teman-teman, ini yang terkonfirmasi 44.649, yang meninggal 3.260, dan yang sembuh 38.087. Jadi kalau kita perbandingkan dengan di Jakarta teman-teman, Jakarta itu yang terkonfirmasi ada 77.000. Yang meninggal itu 1.742. Tetapi kalau kita lihat di Jawa Timur, ini yang terkonfirmasi 44.000, yang meninggal 3.260. Jadi yang meninggal di Jawa Timur itu lebih banyak daripada yang di Jakarta. Sementara kalau Jakarta ini sebenarnya yang terkonfirmasi lebih banyak daripada di Jawa Timur, tetapi meninggalnya yang di Jakarta itu lebih sedikit daripada di Jawa Timur. Jadi Jawa Timur itu yang meninggal lebih banyak dibanding dengan di Jakarta. Kemudian kalau kita lihat di Jawa Barat teman-teman, yang terkonfirmasi 23.651, yang meninggal 465, yang sembuh 14.058. Itu teman-teman gambaran real per tanggal 3 Oktober 2020. Nah terkait dengan itu semua teman-teman, Pak Jokowi dalam akun channel YouTube-nya yaitu Sekretariat Presiden ini berpidato teman-teman. Pidatonya itu cukup menarik, yaitu terkait penanganan COVID, yang di dalamnya ada kalimat dari Pak Jokowi, jangan sok-sokan melockdown provinsi, kabupaten, kota. Nah terkait dengan itu semua teman-teman, ini ada artikel yang juga cukup menarik untuk kita baca dari Detik News teman-teman. Siapa yang sok-sokan ingin melockdown provinsi? Pak Jokowi, ini pertanyaan. Siapa yang sok-sokan? Tentu yang disampaikan Pak Jokowi itu sebenarnya kalau saya melihat secara implisit ada sesuatu yang dituju. Karena dia bilang bahwa jangan sok-sokan melockdown provinsi. Nah itu teman-teman yang judul cukup menarik dari Detik News. Kita baca beritanya. Penegasan mengenai pentingnya strategi penanganan berbasis lokal kembali disampaikan Pak Jokowi. Jokowi juga meminta tak ada yang sok-sokan untuk melockdown wilayah. Siapa yang dimaksud Jokowi? Nah, siapa teman-teman yang dimaksud Pak Jokowi? Yang sok-sokan melockdown
provinsi. Apakah yang dimaksud adalah DKI Jakarta, di mana Anies Baswedan ini sebagai gubernurnya, yang banyak orang mengatakan bahwa Anies Baswedan ini gubernur rasa presiden. Apa itu yang dimaksud? Tetapi yang disampaikan Pak Jokowi ini tidak jelas siapa yang dituju, tetapi masyarakat mengira-ira siapa sih yang dimaksud yang sok-sokan melockdown provinsi. Kita baca berikutnya. Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Seperti dilihat detik.com Minggu 4 Oktober 2020, Jokowi menegaskan pemerintah serius menangani pandemi COVID-19. Jadi memang harus serius dalam penanganan COVID-19, teman-teman, karena ini menyangkut penyakit yang disebabkan oleh virus, dan virus itu sampai hari ini belum ada obat yang mujarab. Sementara vaksin ini belum diberikan secara menyeluruh kepada masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya kita menunggu, teman-teman, kapan vaksin itu akan disuntikan kepada masyarakat Indonesia. Tidak perlu sok-sokan akan melockdown provinsi, melockdown kota, atau melockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tetapi kita serius mencegah penyebaran wabah supaya tidak meluas. Itu yang disampaikan Presiden Jokowi. Jadi jangan sok-sokan melockdown provinsi, kabupaten, kota, tetapi pemerintah serius dalam penanganan COVID-19. Itu, teman-teman, yang disampaikan Jokowi. Menurut Jokowi, penanganan COVID-19 di Indonesia relatif baik. Dia pun mengajak semua pihak untuk berbicara berdasarkan fakta. Saya bisa mengatakan penanganan COVID-19 di Indonesia tidak buruk, bahkan cukup baik. Maka saya hanya bicara fakta, kata Jokowi. Itu, teman-teman, yang disampaikan Jokowi terkait penanganan COVID-19 yang katanya pemerintah serius dalam penanganan COVID-19. Dan berdasarkan fakta, katanya, kata Presiden, bahwa penanganan COVID-19 ini relatif baik di Indonesia. Kemudian, teman-teman, mengenai pernyataan Jokowi soal tak perlu sok-sokan melockdown wilayah ini, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, KSP, Doni Gahral Adian, mengatakan Jokowi tak sedang menyindir siapa-siapa. Doni mengatakan pernyataan Jokowi ini merupakan perintah tegas kepada para menteri dan seluruh kepala daerah. Nah, itu, teman-teman, yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam penanganan COVID, dan di sana ada kalimat dari Presiden Jokowi, jangan sok-sokan melockdown provinsi, kabupaten, kota. Dan ini kemudian disampaikan juga oleh ahli staf kepresidenan KSP yang mengatakan jangan sok-sokan melockdown kota, provinsi, itu tidak ditujukan untuk siapa-siapa. Nah, itu, teman-teman, yang disampaikan oleh staf kepresidenan. Nah, teman-teman, kalau kita melihat penanganan COVID-19 ini sebenarnya baik dan tidak, ini tergantung siapa yang menilai. Jadi banyak orang yang menilai bahwa Indonesia itu penanganan COVID-nya itu tidak baik. Sehingga ada 59 negara, kalau tidak salah itu, melockdown diri, tidak mau didatangi warga negara Indonesia. Itu artinya bahwa penanganan COVID di Indonesia ini dinilai di luar sana adalah terlalu tinggi angkanya. Sehingga negara-negara lain ini pada takut untuk menerima kunjungan dari warga negara Indonesia. Jadi melockdown diri. Karena itu sebenarnya baik dan tidaknya penanganan COVID tergantung siapa yang mengatakan. Kalau pemerintah yang mengatakan, tentu penanganan COVID ini baik. Tetapi di luar sana ada juga yang mengatakan penanganan COVID di Indonesia ini tidak baik. Buktinya angka COVID ini terus naik, dan banyak negara ini yang tidak mau dikunjungi oleh warga negara Indonesia. Dan sementara, teman-teman, ada juga warga negara yang ada di luar negeri. Jadi WNI yang di luar negeri ini tidak diizinkan pulang ke Indonesia. Ini ada yang seperti itu. Jadi dalam hal ini memang harus hati-hati dalam penanganan COVID-19. Jadi yang di luar ini tidak bisa masuk ke Indonesia, sedangkan warga Indonesia ini ada yang negara lain tidak mau menerima. Itu kondisi real yang kita lihat terhadap penanganan COVID-19. Sekali lagi, teman-teman, tergantung siapa yang
menilai baik dan buruk penanganan COVID di Indonesia. Itu teman-teman yang kita bisa sampaikan, yang intinya sebenarnya kalimat yang kita garis bawahi secara verbal, pernyataan Pak Jokowi mengenai jangan sok-sokan melockdown provinsi, melockdown kabupaten kota. Siapa yang dimaksud? Mungkin teman-teman punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat mencerahkan sebagian yang lain. Dan terakhir, jangan lupa teman-teman tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.